Guys, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan matematika. Kali ini pembahasannya adalah matematika kalkulus dan diferensial. Dan yang mau kita bahas adalah turunan implisit di soal nomor 1. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kuadrat y ditambah 3xy sama dengan 0. Nah, kalau yang kita tahu di SMA itu biasanya turunan eksplisit. Nah, turunan eksplisit kayak gini. X kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Kita turunkan jadi 2x plus 2. Tidak ada y-nya. Nah, kali ini turunan implisit ada y-nya. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Kita coba. Pertama-tama kita turunkan ini yang ada di depan, x kuadrat kita turunkan terhadap x. Jadi 2x dx. Terus kita turunkan ini terhadap x dulu. Berarti y-nya tidak usah kita turunkan. Kita turunkan terhadap x. Jadi 4xy. Tahu 4 dari mana? Dari 2 kali 2. Karena ini diturunkan. Y-nya masih tetap dx. Jangan lupa dx-nya ya teman-teman. Habis itu ini karena masih ada y-nya, kita turunkan juga terhadap y. Turunkan terhadap x sudah, turunkan terhadap y sekarang. Jadi hasilnya 2x kuadrat kita turunkan jadi y-nya hilang karena diturunkan terhadap y. Jadi y-nya hilang. Kok bisa hilang? Misal gini ya, x kuadrat y kita turunkan terhadap y, x kuadrat y kan kalau kita turunkan jadi 1. Nah, 1 tidak usah kita tulis. Jadi y-nya hilang. Dy. Karena kita turunkan terhadap y. Ditambah 3xy. Nah, 3xy itu kita turunkan terhadap x. Jadi x-nya hilang. 3y dx. Kita turunkan terhadap y. Y-nya hilang. 3x dy. Nah, setelah itu semua kita bagi, yang ada dx-nya kita bagi dengan dx. Jadi ini dx kita bagi hilang. Terus dx kita bagi hilang. D per dx ini masih tetap. Ini dx per dx hilang. D per dx tetap. Nah, karena d per dx ini tetap, kita kan dapat hasilnya gini. 2x ditambah 4xy ditambah 2x kuadrat dy per dx ditambah 3y ditambah 3x dy per dx. Nah, ini yang ada dy per dx-nya. Kita satukan ruasnya. Dy per dx 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, yang tidak ada kita pindahkan ruas ke kanan. Jadi min 2x dikurangi 4xy dikurangi 3y. Dy per dx atau turunan implisitnya kita bisa temukan, ini bisa pindah ruas jadi per dibagi, hasilnya min 2x dikurangi 4xy dikurangi 3y per 2x kuadrat plus 3x. Jadi ini turunan implisitnya. Lanjut, soal nomor 2 ini turunan biasa namun bervariasi. Nah, ditanya turunan kedua ya nilainya 2.
Fs sama dengan S1 min S kuadrat dalam kurung pangkat 3. Supaya lebih mudah kita jadikan Fx karena saya terbiasa dengan X. X1 min X kuadrat dalam kurung pangkat 3. Nah, supaya lebih mudah lagi kita kalikan X ini ke dalam. Jadi hasilnya 1 min X kuadrat X min X pangkat 3 dalam kurung pangkat 3. Nah, setelah bentuknya kayak gini, kita bisa pakai rumus U aksen kali V ditambah U kali V aksen atau turunan dari V. Kita bisa ini definisikan ini sebagai U. U sama dengan X min X pangkat 3. Jadi kita turunkan U aksennya 1 min 3X kuadrat. V nya kita definisikan sebagai U pangkat 3. Terus V aksen jadi 3U kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan. Jadi U aksen kita masukkan 1 min 3X kuadrat kali U X min X pangkat 3 terus kita masukkan juga U kali V aksen jadi X min X pangkat 3 dikali 3 X min X pangkat 3 dalam kurung kuadrat. Nah, ini yang saya garis bawahi, ini bisa 3 X min X pangkat 3 dalam kurung 3. Nah, kita cari X min X pangkat 3 dalam kurung 3. Nah, jadi begini. Kita kalikan dulu. Jangan langsung kita kuadratkan. X min X pangkat 3 dalam kurung 3 itu kita bisa kalikan. X kuadrat min 2X hasilnya kita kuadratkan, hasilnya X kuadrat min 2X pangkat 4 plus X pangkat 6 dikali dengan X min X pangkat 3. Nah, ini kita kalikan jadi X pangkat 3. Ini kita kalikan jadi min 2X pangkat 5. Ini kita kalikan jadi X pangkat 7. Terus kita juga kalikan ini dengan yang ini jadi min X pangkat 5 ini, terus ini dengan yang ini min 2X pangkat 7 jadi plus 2X pangkat 7. Sini kita kalikan jadi min 9X. Jadi hasilnya X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 7 dikurangi 3X pangkat 5 dikurangi X pangkat 9. Nah, setelah itu ini X min 3X pangkat 3 kita kalikan, ini kan udah sama, kita kalikan jadi hasilnya kita kalikan dengan yang ini depan, jadi hasilnya 3X pangkat 11 dikurangi 10X pangkat 9 ditambah 12X pangkat 7 dikurangi X pangkat 5 ditambah X pangkat 3. Ini kita kalikan 3 jadi min 3X pangkat 9 ditambah 9X pangkat 7 dikurangi 9X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 3. Jadi hasilnya 3X pangkat 11 dikurangi 13X pangkat 9
ditambah 21 X pangkat 7 dikurangi 15 X pangkat 5 ditambah 4 X pangkat 3. Nah, kita turunkan ini. Ini kan turunan pertamanya. Kita turunkan jadi 33 X pangkat 10. Ini kalikan ini 117 X pangkat 8. Kita turunkan ini 147 X pangkat 6 dikurangi 15 kali 5 75 X pangkat 4 ditambah ini kita kalikan 12 X kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan angka 2 nya, nilai 2 nya. Jadi 33 kali 2 pangkat 10 dikurangi 117 dikali 2 pangkat 8 ditambah 147 2 pangkat 6 dikurangi 75 2 pangkat 4 ditambah 12 2 pangkat 2, hasilnya 12.096. Nah, untuk nomor 3 itu ada soalnya begini. Seorang petani memiliki bahan untuk membuat pagar 80 meter. Dia berencana membuat kandang berbentuk persegi panjang di samping lumbung dengan panjang lumbung 100 meter seperti gambar. Nah, gambarnya kayak gini. Nah, tentukan ukuran pagar agar luas kandang maksimal. Jadi kita tulis kalimat matematikanya. Jadi kita bisa tuliskan, ini kan gambarnya, memiliki X dengan Y. Ini kan 2X udah pasti. Ini enggak dihitung karena ini lumbung. Ini lumbung. Nah, kita tulis kalimat matematikanya untuk membuat pagar bahannya 80 meter. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 80. Kita temu rumus Y-nya. 80 dikurangi 2X. Nah, 80 kurangi 2X. Luas saya simbolkan dengan A. Luas itu X kali Y. Berarti ini Y kita kalikan dengan X, jadi 80X dikurangi 2X kuadrat. Nah, ini kita ketemu 80X dikurangi 2X kuadrat. Turunannya kita turunkan supaya kita menemukan X, nilai X-nya. Jadi A aksen kita turunkan 80 min ini kita turunkan 4X. Jadi 4X sama dengan 80 per 4. Ini salah ya, maaf. 80 per 4. Jadi X sama dengan 20. Nah, X-nya udah ketemu 20. Lalu Y-nya. Kita cari Y-nya. Y sama dengan 82X. 80 dikurangi 2X. Nah, ini. Kita pakai ini persamaan ini. 80 dikurangi 2, X-nya kita substitusikan jadi 20. Berarti 80 kurangi 40 sama dengan 40. Nah, supaya kita mendapat luas maksimal, ini kita sudah dapatkan, dan bahan semua yang tersedia kita terpakai semua. Jadi pagar yang digunakan X-nya adalah 20 meter dan Y-nya adalah 40 meter, dan seluruh pagar tersebut terpakai untuk kandang dengan luas maksimum. Nah, yang nomor 4 kita membahas tentang nilai tengah. Diketahui
fx sama dengan 5 min 12x ditambah 3x kuadrat. Nilai tengahnya terhadap koordinat 1,3. Nah, rumusnya nilai tengah itu adalah FB min FA B min A sama dengan F aksen X. Kita masukkan dulu supaya lebih gampang. FB kita masukkan, B-nya berapa? B-nya 3, kita masukkan 5 dikurangi 12 kali 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat sama dengan berapa? Min 4. Sudah jumlahkan semua. 5 min 36 ditambah 27 min 4. Nah, FA-nya kita masukkan 1. Masukkan dengan 1. 5 min 12 ditambah 1 kuadrat. Ini 3, jadi 5 dikurangi 12 ditambah 3. Jadi berapa? Jadi 5 dikurangi 12 min 7 tambah 3 jadi min 4. Nah, min 4. Nilai tengahnya pakai ini. Kita masukkan min 4 dikurangi min 4, FA-nya ketemu kita min 4 semua. B kurangi A, 3 dikurangi 1 F aksen X. Nah, F aksen X kita turunkan jadi ini. Jadi ini 6X. Ini 12X min 12. Jadi 6X min 12. Fx-nya kita ketemu. Jadi ini min 4 ditambah 4 per 2. Kenapa 2? Karena 3 kurangi 1, 2. Jadi 0 sama dengan 6X kurangi 12. Jadi 6X sama dengan 12. X sama dengan, kita bagi dengan 6. Jadi 2. Nilai tengahnya adalah 2. Nah, kalau nilai tengahnya 2, kita juga akan menggambarkan. Nah, koordinat yang udah kita ketemui jadi adalah 3 min 4 yang ini, y-nya 4, 1 y-nya min 4, terus 2 itu kita masukkan 5 dikurangi 12 kali 2 ditambah 3 kuadrat. Jadi 5 kurangi 24 ditambah 12 sama dengan negatif 7. Nah, kita gambarkan ini 3, 4. Terus ini juga 1, 4. 1 min 4. 3 min 4. Dan ini di sini nilai tengahnya.